Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Gala Official. Kali ini kami ingin melakukan posji pengalaman orang seputar gaib bersama teman kita lagi nih, yaitu Akeo. Akeo, gimana Akeo? Apa lu punya pengalaman gaib gitu? Punya tapi minim sih. Kalau buat gue pribadi minim, tapi kayaknya gue udah bakalan ngasih tambahan dari temen gue. Gue juga udah izin sama dia. Kata dia ya udah nggak apa-apa, share aja. Ya udah, mungkin bisa lu ceritain dari pengalaman lu dulu gitu. Ya gue waktu itu di rumah sih. Kalau gue di rumah. Jadi gue waktu itu pas masak mie, setelah selesai masak itu, gue langsung ke depan pintu buat makan kan. Pas gue mau makan, gue nengok ke tangga arah rumah gue, itu ada yang nongol kepala. Gue kaget, gue bilang apaan, gue lihat, gue perhatiin lebih jelas kan jadinya, apaan gue. Pas gue lihat benar-benar jelas, palanya doang nongol, itu hitam. Gue langsung keluar, gue kunci pintu. Emang itu bukan mungkin saudara lu gitu atau selain lu gitu? Masalahnya gue tahu persis di atas rumah tuh gak ada orang, Gak ada siapa-siapa berarti ya posisi. pada di luar itu. Gue kaget, gue keluar langsung gue kunci pintu. Di situ gue sakit ya, Efek sawan mungkin ya 3 hari lah sakit. Kaget ya. Udah gitu gue setelah itu gue memang sawan, jadi kayak mau ke atas ya, takut ya? Parno gitu, trauma lah, shock. Gue juga waktu itu pernah ngelihat di sumur. Emang ada nenek-nenek di belakang rumah gue kan, ada sumur tuh. Ada nenek-nenek yang ngelihat sama yang ngerasain bukan gue aja ternyata. Jadi di belakang rumah gue tuh ada sumur. Jadi memang kalau menurut gue emang serem sih, gelap mulu. Di situ memang bukan gue aja yang ngerasain. Siapa lagi emang? Nenek gue waktu itu pernah nyuci. Nyuci tuh kayak jam 3. Itu udah selesai nyuci, mau ngambil cuciannya. Nenek gue bilang kalau di situ ada yang kencing. Nggak tahu pas dideketin bukan nenek-nenek. Kabur loh nenek gue. Padahal di situ posisi nggak ada siapa-siapa yang nyuci ya? Iya, cuma nenek gue doang. Tapi nenek gue ngeliat dari jauh, itu ada yang kencing. Nggak tahu bukan nenek-nenek yang horor itu lah. Mungkin penunggu situ mungkin ya. Iya, udah gitu bukan nenek gue juga, ternyata anak daerah juga waktu itu pernah lewat malam-malam di situ. Jadi dia lewat di situ, dia bilang ada nenek-nenek rambutnya putih duduk depan rumah tetangga lah itu. Dia bilang permisi, tapi dia ngangguk doang. Akhirnya dia nanya, itu nenek-nenek putih siapa yang rambutnya putih? Nggak taunya almarhum siapa gitu, gue kurang tahu. Katanya udah meninggal. Dia kaget di situ langsung, kayak, ih masa sih nggak percaya gitu ya kan? Nggak percaya ya, kaget gitu. Gak cuma sumur sih, di belakang, di sebelum sumur itu memang ada gang sama rumah kosong. Oh, jadi di dekat sumur itu ada rumah kosong juga? Ada rumah kosong. Udah lama itu kosong? Gue kurang tahu berapa tahunnya. Yang jelas itu udah hancur. Di situ katanya bukan gue sih kalau ini mah. Jadi dia masuk gang itu, di tengah-tengah gang itu kuntilanak katanya. Jadi ngejegat gitu, kayak ngejegat. Tapi dia ngomong permisi, tapi dia minggir, kuntilanaknya minggir gitu. Tapi dia sawan katanya, shock. Ya kayak gimana sih lu, namanya setan tengah-tengah begitu. Siapa wajar lah, shock ya kan? Wajar, manusiawi itu, rasa takut itu pasti ada. Gue juga sebenarnya agak takut kalau lewat situ malam-malam. Cuman ya udahlah. Akses buat masuk ke rumah gue cuma itu doang, ada dua. Mau nggak mau di situ memang. Yang pertama karena rumah kosong sih katanya. Begitu gelap ya? Gelap, tapi sekarang udah ada penerangan sedikit lah. Jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu kelihatan serem lagi. Kecuali sumur memang gelap. Itu juga memang katanya bukan cuma nenek-nenek aja. Gue juga mau sharing tentang temen gue yang dia udah ngizinin gue buat ngasih ceritanya, nge-share gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia tuh driver ojol. Dia waktu itu posisi ada di Lenteng Agung. Dia dapat orderan di daerah itu ke arah Depok Sawangan kalau nggak salah. Dia bilang Depok Sawangan. Jadi selama
selama perjalanan itu biasa aja, baik-baik aja. Tapi pas posisi udah dia tahu itu ke komplek, itu di komplek, sebelum komplek itu kayak ada kali, jadi kayak deres gitu katanya, kali gede, deres, airnya deres gitu. Udah gitu jalanan juga kayak rumput-rumput ilalang tinggi. Iya, masih rumput-rumput gitu ya. Iya, rumput-rumput gitu. Perjalanan dia dari jalan raya masuk ke komplek itu sekitar setengah jam dia bilang. Set, berarti jauh juga ya. Lumayan jauh. Dia pas masuk ke komplek itu dia udah bilang, dia udah nggak feeling, udah bilang ke customernya itu buat nurunin di depan komplek, tapi nggak bisa karena sesuai aplikasi. Iya, harus diturunkan di tempat tujuan ya. Pas masuk dia juga bilang kalau masuk itu udah banyak kayak anak kecil, kuntilanak, dan yang lebih parahnya lagi dia bilang ada pala terbang. Dia bisa ngelihat sih, yang gue tahu dia bisa ngelihat. Jadi dia udah sampai di tempat tujuan. Iya. Itu pun nggak ada orang lagi selain dia berdua, nggak bisa nanya siapa-siapa. Di posisi pas dia mau balik ke jalan raya, dia disasarin sekitar 15 menit 20 menit lah, disasarin. Muter-muter di situ gitu. Muter-muter aja di situ. Begitu dia gimana, kayak ya dia juga wajar lah, kayak sedikit parno. Iya. Namanya dia bisa ngelihat, pasti ngelihat macem kayak anak kecil gitu. Iya. Lumayan. Di situ sekitar 20 menit dia baru bisa keluar. Ya itu loh, itu sih cerita dari dia. Jadi gue punya satu teman lagi, dia bukan teman sih, lebih ke abang-abangan. Dia ngasih pengalaman horornya ke gue waktu itu. Jadi dia baru balik dari warnet sekitar jam 3 pagi gitu. Dia balik dari warnet kan, otomatis mau deket gang rumahnya itu panjang gangnya. Ada pertigaan. Jadi dia dari ujung situ tuh ngelihat ke dekat belokan, itu ada orang. Katanya kayak orang, tapi tinggi, gede, hitam, entah. Padahal posisi itu sepi ya. Sepi. Cuman dia doang gitu. Iya, dia di situ takut, dia bilang. Dia takut, tapi karena dia bilang akses jalan pulangnya lewat situ doang. Iya, salah satunya ya. Iya, mau nggak mau dia ke situ jalan. Mau nggak mau. Iya, pas jalan ngedeketin yang itu, nggak taunya tukang tempe. Gue kirain mah serius gitu ya ceritanya. Ya bener dong ceritanya dong. Itu cukup itu aja sih cerita dari gue. Kita semua terkecoh ya dari cerita Akew yang terakhir ini. Ternyata itu bercanda gitu ya. Mungkin ada cerita lagi kan yang serius tapi nih. Enggak sih, itu aja sih gue. Ya. Kampret orang. Iya. Jadi sekian posisi kami bersama salah satu tim Call Official yaitu Akew. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. Jangan lupa share ya. Terima kasih.